Anies Baswedan tanggapi kasus Syahrul Yassin Limpo singgung soal penegakan hukum tanpa pandang bulu. Dilansir di Tempo.com Jakarta, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan akhirnya buka suara soal kasus dugaan korupsi yang menimpa Menteri Pertanian sekaligus kader Partai Nasdem. Syahrul Yassin Limpo dia menilai kasus seperti itu bisa terhindar jika tata kelola pemerintahan yang baik diterapkan dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tak pandang bulu dalam menegak hukum. Jadi kami selalu mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, ujar Anies saat ditemui di kediamannya di Jalan Lebak Bulus, Kota Jakarta Selatan, Jumat 6 Oktober 2023. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan kasus yang menimpa Syahrul dapat berpengaruh pada artinya serta pengusungan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada pemilihan presiden Pilpres 2024. Pernah terapkan tata kelola pemerintahan yang baik di DKI Jakarta. Saya sudah menerima laporan daripada Bung Syahrul. Atas nama DPP saya menyatakan segera menghadap Presiden, sampaikan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian. Agar apa? Agar sekali lagi memberikan penghormatan terhadap upaya penyidikan yang sedang berlangsung terhadap dirinya, agar dia penuh konsentrasi. Menurut Anies, komitmen tata kelola yang baik itu bukan sekedar rencana. Dia mencontohkan hal itu pernah dia terapkan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia meyakini bahwa komitmen tata kelola sudah dikerjakan dan terus dipertahankan. Dia pun menginginkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bisa kembali kuat seperti dahulu kala. Dikerjakan dan insya Allah akan terus dipertahankan. Bahkan kami ingin agar KPK bisa kuat kembali, ujarnya. Anies kemudian menyampaikan harapannya agar KPK dapat melakukan penegakan hukum dengan baik tanpa pandang bulu. Kami ingin agar penegakan hukum itu berjalan dengan baik tanpa ada pembedaan latar belakang. Kemudian unsur tapi tegak untuk semua, katanya. Kasus yang menjerat Syahrul Limpo terjerat kasus dugaan pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam menyatakan telah mendapat informasi bahwa KPK telah menetapkan Syahrul sebagai tersangka. KPK tetap bekerja sebagaimana ketentuan hukum. KPK juga tidak pernah berkomunikasi dengan para pihak, apalagi yang tidak dikenal. Saya di Kementerian Pertanian itu kenalnya hanya menteri. Di saat rapat terbatas maupun sidang kabinet paripurna. Bahkan ada waktu itu saya selalu bicara dengan para menteri sebelum sidang kabinet paripurna itu. Itu diambil fotonya, tidak ada. Jadi saya kira apalagi kalau pejabat di bawah menteri saya tidak ada yang kenal. Ya. Jadi saya pastikan bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak, apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Saya yakin itu adalah tidak pernah dilakukan sesuai dengan yang dituduhkan. Saya kira itu. KPK hingga hari ini belum mengumumkan secara resmi status Syahrul. Meskipun demikian, tim penyidik lembaga anti rasuah itu telah melakukan penggeledahan di rumah dinas dan ruang kerja Syahrul di kantor Kementerian Pertanian pada 28-29 September lalu. Dalam penggeledahan itu, tim penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti mulai dari dokumen uang tunai senilai 30 miliar hingga 12 pucuk senjata api.